A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita di dalam hidup ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasannya kenikmatan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap hambanya yang bersyukur maupun yang tidak bersyukur. Allah limpahkan rezeki yang banyak, Allah limpahkan kekayaan harta benda untuk dinikmati di dalam kehidupan ini. Allah telah memberikan kenikmatan kepada semua hamba-Nya yang diberkahi. Ada nikmat yang diberkahi dan ada nikmat yang Allah berikan untuk menguji kepada manusia, kepada hambanya, apakah dia bersyukur atas pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala atau dia mengingkarinya. Nikmat yang Allah berikan kepada kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, maka ini adalah suatu keberkahan. Ada kenikmat yang diberikan kepada orang-orang munafikun, sesuatu kenikmatan yang besar, tetapi si hamba tersebut tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan sehingga dia lupa dengan harta benda dan kekayaannya, sehingga dia lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah berikan kehidupannya sebagai suatu istidraj. Jadi kekayaan yang diberikan kepada si hamba tersebut Allah uji agar dia bersyukur kepada Allah, tetapi manusia tersebut tidak bersyukur, maka Allah tetap berikan, bahkan lebih diberikannya, sekadar untuk mengujinya. Kalau dia bersyukur dan kembali kepada mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka dia termasuk orang-orang yang beriman. Tetapi kalau dia setelah diberikan ujian, kekayaan yang melimpah, harta benda, dia tetap mempergunakan harta bendanya untuk sesuatu kenikmatan dunia saja dan bermaksiat, dipergunakan untuk bermaksiat kepada dirinya dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inilah yang dikatakan istidraj. Ya, inilah yang dikatakan istidraj. Sesuatu yang Allah berikan tetapi tidak disyukuri, maka ini menjadi bumerang nanti baginya. Ini menjadi bumerang bagi manusia itu sendiri, karena semuanya harta benda, ilmu, apapun yang Allah berikan turunkan ke bumi ini adalah semata-mata untuk menguji satu orang manusia. Ya, untuk menguji kepada manusia yang Allah ciptakan. Bahkan manusia ini kan awalnya ini makhluk yang hina, ya, terbuat dari, kita ini diciptakan dari setetes mani, setetes air mani yang hina.
Lantas Allah muliakan menjadi manusia, mempunyai akal dan pikiran, lantas Allah berikan kenikmatan-kenikmatan di dalam hidup. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya barusan saja kita sudah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam perkara-perkara kenikmatan dunia. Kita seluruh dunia ini bisa menikmati daripada hari raya Idul Adha. Nah, hari raya Idul Adha ini Allah turunkan perintah untuk melaksanakan hari raya Idul Kurban atau Idul Adha, yaitu di dalam surat Al-Kautsar, sebagaimana malaikat Jibril memberikan wahyunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terikat dengan perkara-perkara salat dan kurban. Nah, perintahnya itu ada di dalam surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Ayat ini adalah ayat yang ke-108 dan termasuk surat Makkiyah. Ayatnya cuma 3 saja, cuma 3 ayat ya. Boleh kita telaah atau baca dan tadaburi bagaimana ayat tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, yaitu telah turun 3 ayat yang berkaitan dengan sholat dan berkurban. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberi nikmat yang banyak. Nah, ini kepada Nabi Muhammad ya disampaikannya. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Fasholli lirabbika wanhar, maka laksanakan sholat dan berkurbanlah. Wanhar, inna sani'aka huwal abtar, sungguh orang yang membencimu dialah orang yang terputus. Nah, terputus daripada rahmat Allah. Jadi ayat ini Allah turunkan untuk memberikan peringatan kepada kita atau dan suatu perintah dalam perkara melaksanakan sholat, ya. Dan perintah di situ juga diperintahkan untuk berkurban. Nah, alhamdulillah kita sama-sama pada hari ini melaksanakannya. Kalau sholat memang sudah kita setiap harinya. Kalau untuk perkara sholat, alhamdulillah masjid ini selalu penuh di dalam 5 waktu. Nah, perkara kurban ini 1 tahun sekali ya. 1 tahun sekali, yaitu jatuh pada bulan 10 pada tanggal 10 Zulhijjah. Ya. Di mana saudara-saudara kita sedang melaksanakan ibadah haji di Baitullah, ya. Sementara kita yang di luar Mekah, di luar Mekah kita melaksanakan kurban. Yang tidak melaksanakan haji, ya, melaksanakan kurban.
Nah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di mana-mana kita lihat ya. Kita lihat ada kambing, ada sapi, ada unta. Mungkin sebagiannya itu ada kerbau. Nah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah di dalam surat Al-Kautsar ini sudah diamalkan ya oleh orang-orang yang mempunyai keimanan yang teguh dan memiliki harta tentunya. Karena tidak mungkin dia bisa berkurban kalau memang dia tidak memiliki harta. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita dalam perkara kurban ini ya. Jadi kita juga sudah sama-sama memahami bahwa kurban ini adalah ya, kurban ini adalah kalau Rasulullah Shallallahu menyampaikan kepada kita, ya, mencontohkan kepada kita bahwa Rasul ini menyerahkan kurbannya. Ya Allah, terimalah ini kurbanku dan kurban keluargaku. Ya Allah, terimalah ini kurbanku dan kurban umatku. Nah, jadi sesungguhnya bagi orang-orang yang tidak bisa melaksanakan penyembelihan hewan kurban juga tidak usah bersedih. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kurbannya untuk kita sebagai umatnya sampai nanti akhir zaman. Ya, sampai nanti akhir zaman. Jadi kita harus jangan bersedih, harus bersyukur. Kalau kita tidak bisa membeli satu ekor kambing atau hewan apapun ya yang dicontohkan, yaitu diantaranya unta, ada sapi, ada kambing ataupun domba. Kita tidak bisa melaksanakan, kita tidak usah bersedih karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kurbannya juga termasuk untuk kita dan sampai umat-umat Rasulullah pada akhir zaman nanti. Tetapi yang punya kelebihan atau memang sudah mempersiapkan dirinya hartanya untuk berkurban, maka berkurbanlah, itu lebih baik. Demikian ya, mudah-mudahan sedikit saja pemahaman tentang perkara kurban ya. Dan kurban ini suatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri daripada nikmat Allah. Nah, ketika pada hari raya Idul Adha banyak orang yang tidak pernah makan daging jadi bisa makan daging, orang yang tidak bisa memberi jadi bisa memberi, orang yang bisa menikmati, orang yang tidak bisa menikmati ya, pada waktu itu semuanya, karena daging kurban ini harus diberikan kepada seluruh manusia, yang muslim maupun yang kafir, yang muslim maupun non muslim. Jadi semuanya mendapat bagian daripada hewan kurban. Insya Allah itu saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua yang sedikit ini, dan mudah-mudahan Allah selalu memberi perlindungan kepada kita, memberikan berkah dalam kehidupan kita. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.